Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Adhar Rahmatullah. Eh, saya merupakan mahasiswa pendidikan sejarah Rombel 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk mata pelajaran sejarah. RPP ini dikhususkan untuk sekolah menengah ke atas atau SMA atau SMK, khususnya pada kelas 11. Untuk materi yang diambil adalah dengan judul dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. eh, untuk capaian pembelajaran diharapkannya siswa dapat menganalisis peristiwa proklamasi dan maknanya bagi kehidupan bangsa dan merekonstruksi pemerintahan dan NKRI. Yang kedua, mampu menciptakan sebuah karya atau bisa berupa infografis, PPT atau video kreatif. Karya tersebut berisikan tentang uh, tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian yang nomor tiga, mampu mempelajari perjuangan tokoh proklamasi dan mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan karunia kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama kebinekaan. Diharapkannya pelajar bisa memiliki minat dalam memahami peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak pada kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua, diharapkannya siswa dapat berpikir kritis, yaitu dapat menunjukkan kemampuan analisis, mengeksplorasi sumber-sumber sejarah, perspektif alternatif, dan mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari. Kemudian kolaboratif, diharapkannya peserta didik dapat berperan aktif dalam diskusi kelompok atau tugas-tugas proyek yang telah diberikan. Kemudian toleransi, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Percaya bahwa dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mencapai perdamaian dan kemajuan berbangsa dan bernegara. Untuk media atau sarana prasarana pembelajaran bisa menggunakan laptop, smartphone dengan koneksi internet, bisa menggunakan e-book, aplikasi juga, dan beberapa sumber-sumber sejarah di internet. Kemudian model pembelajaran RPP saya yaitu project based learning, yaitu jadi kayak pembelajar. Jadi kayak di akhir pembelajaran, guru akan memberikan project untuk mengukur kemampuan siswa kemampuan pelajar untuk memahami materi yang telah disampaikan. Kemudian untuk metode metode penyampaian pembelajaran, yaitu dengan ceramah interaktif yang digunakan, bisa menggunakan dengan laptop atau PPT. Kemudian tanya jawab yang bisa pelajar bisa mengajukan pertanyaan kepada guru apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga, tugas proyek, diharapkannya siswa dapat melakukan proyek berupa video kreatif, PPT ataupun presentasi terkait materi yang sedang dibahas, dan yang terakhir ialah diskusi. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek yang telah diberikan. Untuk bahan ajar bacaan guru dan peserta didik, bisa menggunakan modul pembelajaran, bisa melalui internet, bisa melalui e-book dan buku. Untuk bukunya sendiri, buku Sejarah Indonesia buku SMP Sejarah Indonesia kelas 11. Kemudian ke kompetensi inti, yang pertama ialah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri di sini ada beberapa, yaitu menjelaskan proses proklamasi dilakukan,
Yang kedua, menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, menjelaskan tokoh-tokoh pahlawan yang berperan dalam proses proklamasi. Dan yang keempat ialah menghasilkan tugas proyek melalui topik pembelajaran. Kemudian, materi dan proses pembelajaran. Materi yang akan disampaikan adalah materi dari bab 6, subbab A, buku Sejarah Indonesia kelas 11. Dalam penyampaian materi sendiri ada tiga tahapan, yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk pendahuluan, sebelum melakukan pendahuluan, ada beberapa pertanyaan pemantik untuk mengetahui seberapa paham seberapa paham pelajar dalam materi yang sedang dibahas. Yang pertama ialah apa yang menjadi penyebab utama terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, bagaimana peristiwa Rengas Dengklok berkaitan dengan sejarah kemerdekaan di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana peran tokoh dalam maksudnya di sini tokoh pahlawan dalam peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang keempat ialah apa hubungan peristiwa Rengas Dengklok dengan kemerdekaan di Indonesia. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dilaksanakan kurang lebih selama 15 menit. Untuk di dalam kelas, guru akan mempersiapkan kelas secara lebih kondusif, kemudian menyapa para pelajar, dan memulai doa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian sebelum masuk ke materi, guru akan menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik yang seperti ini, seperti di atas. Kemudian guru akan menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian kegiatan inti, ini tahapan kedua dalam pembelajaran. Tahapan inti ini terjadi 30 menit, selama 30 menit, yaitu sebelum guru menjelaskan lebih dalam terkait materi dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur, peserta didik dipersilahkan untuk membaca buku Sejarah Indonesia bab 6 subbab A. Kemudian guru akan menjelaskan materi terkait. Kemudian guru akan menginstruksikan peserta didik untuk membentuk kelompok belajar untuk mendiskusikan materi yang sedang dipelajari. Setelah membentuk kelompok belajar, peserta didik akan mempresentasikan tiap-tiap ide kelompok di depan kelas untuk kemudian mengadakan sesi tanya jawab. Kemudian kegiatan penutup kurang lebih dilaksanakan 15 menit. Peserta didik dapat ditanyakan, guru dapat menanyakan kepada peserta didik apakah ada materi yang belum dipahami. Kemudian peserta didik diminta untuk mengumpulkan kepada guru hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir ialah guru akan menutup pembelajaran, menutup kelas dengan memberikan ringkasan tentang materi dari Rengas Dengklok. Untuk asesmen sendiri, asesmen ini menggunakan asesmen diagnostik kognitif, yaitu asesmen ini seperti yang teman-teman tahu dilaksanakan di awal, yaitu dengan guru melemparkan beberapa pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, melakukan dengan asesmen afektif, yaitu menilai sisi afektif peserta didik dengan teknik observasi yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung, seperti sesi tanya jawab, sesi presentasi, dan sesi diskusi. Refleksi guru dan peserta didik. Guru merefleksikan kegiatan pembelajaran, apakah ada kendala saat pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran apa yang belum berjalan optimal. Dan yang ketiga, apa yang ingin diubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan hasil pembelajaran. Untuk penilaian akhir
materi ini, yaitu penilaian dilaksanakan selama proses belajar mengajar, yaitu termasuk proses tanya jawab, termasuk proses peserta didik menjawab pertanyaan dari guru, proses peserta didik tanya jawab dengan sesama peserta didik, proses menyampaikan pendapat, proses kerjasama, dan hasil diskusi. Yang kedua, peserta didik diberikan beberapa pertanyaan untuk melihat penguasaan materi yang dicapai. Dan yang ketiga, hasil kerja peserta didik diberi evaluasi dan apresiasi. Kemudian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar menggunakan penilaian autentik yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk yang pertama ialah penilaian sikap. Di sini ada poin 1 sampai 4 dengan masing-masing bobot nilai yang diberikan. Untuk penilaian sikap ada 3 sikap yang dinilai, yaitu sikap jujur, kerjasama, dan harga diri. Untuk sikap jujur, tidak berbohong, tidak menyontek, dan terus terang. Untuk kerjasama, peduli sesama, saling membantu sesama tim, dan saling menghargai. Untuk yang ketiga, bersikap sopan dan menghargai pendapat orang lain. Untuk jumlah skor sendiri nanti jumlah skor dibagi menjadi 3, merupakan hasil akhir dari jumlah skor. Kemudian yang kedua ialah penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan sendiri itu berlangsung selama proses pembelajaran berlangsung di awal kelas dengan beberapa pertanyaan yang guru telah sampaikan, yaitu apa yang menjadi penyebab utama rengas dengklok, kemudian peserta didik akan menjawab, kemudian guru akan menilai dengan berdasarkan hasil jawaban yang disampaikan peserta didik. Kemudian yang nomor 3, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dinilai dari selama diskusi kelompok dan presentasi. Untuk penilaian ini terdapat 4 penilaian, yaitu mendengarkan, komunikasi, argumentasi, dan kontribusi. Untuk skor itu kurang lebih sama untuk penilaian sikap, yaitu skor 1 sampai 4 dengan bobotnya masing-masing. Untuk penilaian komunikasi, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan atau menyampaikan ide, gagasan dengan bahasa lisan yang efektif. Kemudian keterampilan mendengarkan, yaitu dipahami sebagai kemampuan peserta didik untuk tidak menyela, memotong, atau menginterupsi pembicaraan seseorang ketika mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, kemampuan argumentasi, menunjukkan kemampuan peserta didik dalam mengemukakan argumentasi logis ketika ada pihak yang bertanya atau mempertanyakan gagasannya. Untuk argumentasi sendiri ini lebih ke seberapa paham seberapa paham peserta didik dengan hasil diskusi yang mereka sampaikan. Untuk yang terakhir, penilaian kontribusi yang dimaksudkan sebagai kemampuan peserta didik untuk memberikan gagasan yang mendukung atau mengarah ke penarikan kesimpulan, termasuk di dalamnya menghargai perbedaan pendapat. Mungkin sekian dari presentasi PPT yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.